Guardian Out. Enemies that I will tear. Nafsu yang pertama yang didorong oleh setan, yang mengajak manusia berbuat jahat. Nafsu yang kedua yang mendapatkan rahmat dari Allah. Maaf, Allah subhanahu wa ta'ala maha kasih sayang dengan kita hambanya. Allah yang menciptakan kita tahu apa yang terdapat dalam diri kita. Dalam diri kita ada yang oleh Allah diberikan dengan keimanan, ketakwaan, cara menghadapinya bagaimana. Diberikan oleh Allah akal sehat yang disimpan di atas. Diberikan oleh Allah nafsu yang di bawah. Anda lihat ternyata yang namanya nafsu kata Allah terbagi dua. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu yang pertama yang didorong oleh setan, yang mengajak manusia berbuat jahat. Nafsu yang kedua yang mendapatkan rahmat dari Allah. Pusat nafsu di udel kita, di bodong kita. Ibu punya? Bisa ngelihat coba? Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana pemenuhan nafsu birahi? Pankihu ma balakum minan nisa. Hei kaum laki-laki, nikahilah oleh kalian perempuan. Setelah menikah, apa kata Allah? Anda lihat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Nah, ini yang ke bawah. Pemenuhan nafsu birahi kata Allah dengan menikah. Seandainya ada manusia pemenuhan nafsu birahi yang ke bawah tidak dengan menikah, tapi dengan cara yang dilarang oleh Allah, yang diajak oleh setan, mereka berbuat zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perbuatan zina, zina perbuatan keji dan sangat hina. Kenapa? Yang namanya zina itu membahayakan. Masya Allah. Belakangan ada penyakit yang kita kenal dengan penyakit HIV. Ini infeksi HIV itu. Yang menghancurkan kekuatan tubuh kita. Imun kekuatan tubuh hancur dengan infeksi HIV. Masya Allah luar biasa. Lemes tidak apa-apa. Dan ini penyakit menular. Ditularkannya diantaranya dengan berhubungan badan yang tidak ada pengaman. Satu. Kemudian ketika melahirkan. Ketika menyusui. Ini diantaranya cara menular HIV. Kalau kita lihat suaminya doyan jajan kata Kamilah. Jajan dalam tanda kutip dengan perempuan lain pemuas nafsu birahi yang sejengkal ke bawah. Datanglah penyakit-penyakit yang ditakutkan. Yang sampai detik ini belum ada obat yang bisa menyembuhkannya dengan tuntas. Bahaya. Dulu sebelum kita mendengar yang namanya HIV, kita sering mendengar yang namanya Raja Singa. Raja orang hebat. Singa binatang yang paling buas. Artinya Raja Singa penyakit yang sangat membahayakan. Punten. Suatu ketika Rasulullah bermimpi. Dalam mimpinya diajak oleh Jibril, diajak oleh Mikail pergi ke suatu tempat. Pergilah ke suatu tempat. Dia melihat kayak macam tanur. Tanur itu tungku api yang atasnya kecil, bawahnya gede. Kayak naon teh gentong ya. Gentong. Permukaannya kecil, dalamnya gede. Terdengar teriakan jeritan-jeritan yang di dalam tanur tadi. Rasulullah pun bertanya sama Jibril, itu tempat apa Jibril? Begitu Rasulullah melirik melihatnya, dia melihat laki-laki perempuan yang sangat banyak. Mereka semua telanjang dalam tanur tadi dengan api yang berkobar-kobar. Tiap api menjilat tubuh mereka. Mereka menjerit-jerit teriak melolong kesakitan. Rasul nanya kenapa mereka Jibril? Mereka laki-laki dan perempuan pezina.
sudah punya istri yang halal, suami yang halal, tapi mereka berbuat zina. Itulah hukuman yang Allah berikan. Dan ternyata orang yang berbuat zina itu bau yang keluar dari kemaluannya, bau yang belum pernah dicium oleh siapapun. Saking kental-kentalnya bau. Nauzubillah min dalik. Punten Pan, merinding Mama. Ya. Pernah suatu ketika ada tamu datang ke rumah saya. Dari mulai masuk pintu dia nangis luar biasa. Bau, saya belum ngerti waktu itu. Ternyata dia kena penyakit raja singa. Perempuan mah? Perempuan. Jadi dari kemaluannya itu meler aja, tahu nggak meler teh naon teh? Iya. Rembes aja gitu ya Bang. Keluar rembes terus nanah. Nanah yang bau karena itu yang disebut penyakit raja singa. Kenapa? Dia melanggar aturan Allah, dia mengikuti perbuatan setan. Di dunia saja orang lain sudah tidak mau mendekatnya. Saya pun sampai bingung, dia curhat. Saya bilang taubat kepada Allah, kenapa tidak? Kalau dari hati yang paling dalam, insya Allah, innallaha ghafurur rahim. Begitu. Ya Allah. Ini Mudah-mudahan nyata, kita Pan. terhindar dari hal demikian ya. Iya. Itu peringatan istilahnya disintruk gitu mah. Pelajaran buat kita. Iya. Kalau orang yang melanggar aturan Allah, ngikuti perbuatan setan, itulah yang terjadi. Iya. Memang ada beberapa penyakit memang karena tingkah laku kita juga. Betul, ya. kesalahan kita. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Mana? Silakan. Unyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan saya Umi Barorotun Muslimah dari Majelis Taklim Umi Muslimah Majenang Cilacap. Oke. Tanglet mah. Apa? Tanglet. Tanglet itu apa? Tanya. Oh, bahasa apa? Bahasa Jawa. Tanglet. Tanglet, Nanya mah. Iya. Tanglet sama kebelet bedanya apa? Beda. Sama Beda letnya, jauh. sama letnya. Sama Mama. belet. Silakan. Bagaimana cara kita sebagai orang tua menyampaikan kepada anak-anak kalau anggota keluarga kita ada yang terkena penyakit kelamin? Karena kan serba salah mau dikasih tahu jadinya gimana mereka masih anak-anak. Apakah perlu tahu mah anak-anak kondisi orang tuanya apapun itu? Nanti kita jawab setelah iklannya mah ya. Nggak sok. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Sebelum iklan tadi ini Ibu Umi, ibu-ibu Umi ya. Ibu Umi. Umi. Tadi bertanya mah, Naon kalau cenah? misal salah satu orang tuanya itu misal mendapatkan cobaan yaitu penyakit kelamin atau apapun kondisi buruk pada orang tuanya, Oke. apakah anak-anak mempunyai hak untuk tahu atau cukup orang tuanya saja yang tahu dan dirahasiakan? Oke.